12. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir kita hari ini, kelompok 12. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri semua. Hari ini kami akan mempresentasikan kompetensi Bapak Teti penguatan pangan tekanan tinggi. Sebelum ada pembuatan berkata, nama kata saya. Dari itulah izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari STK Pondok Harapan Indah dan saya Daniel. Saya Kenan. Saya Diosa. Saya Tabita. Saya Vanessa. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya memberikan sebuah pantun sederhana. Bukan cakepnya ya. Buah mangga, buah rambutan. Cakep. Manis rasanya buat kita bahagia. Cakep. Salam dari SDN kami ucapkan, hadirkan Hanggar Solution yang ceria. Yeay. Syukurlah hasil panen tahun ini melimpah, tapi harga pasti anjlok. Bagaimana ya cara menyimpannya dalam jangka waktu yang panjang? Beda di daerah saya. Di daerah saya sering terjadi kekeringan, sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen. Oleh karena itu, bahan pangan di daerah saya sangat kekurangan. Aduh, mengapa ini bisa terjadi ya? Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian penduduknya bergantung dari sektor pertanian. Tetapi terdapat dua daerah yang berbeda, yaitu daerah kekurangan bahan pangan dan daerah yang panennya berlimpah. Penyebab dari daerah kekurangan bahan pangan adalah kurangnya lahan pertanian, mahalnya harga pupuk, serta perubahan iklim dan bencana alam. Tetapi di satu sisi terdapat daerah yang panennya berlimpah disebabkan karena iklim yang mendukung serta luasnya lahan pertanian. Wah, ketimpangan seperti ini bisa berakibatkan hal yang kurang baik ya. Betul sekali. Adapun akibat dari daerah yang kekurangan pangan adalah yang pertama, banyak penduduk yang mengalami kelaparan, diikuti dengan stunting, dan banyak petani yang mengalami kerugian. Sedangkan akibat dari daerah dengan daerah panen yang berlimpah adalah sebagian besar hasil panen justru terbuang sia-sia dan harga jual hasil pertanian menurun. Lalu solusinya bagaimana? Solusi untuk daerah kekurangan bahan pangan adalah yang pertama, urban farming, yang kedua, budidaya ternak sederhana, dan yang ketiga adalah kompos dari sampah organik. Sedangkan solusi untuk daerah panen berlimpah ada dua solusi kunci, yaitu yang pertama pengawetan makanan dan yang paling kami soroti adalah metode Bapak Teti. Sebagai yang entrepreneur spirit generation, kita harus memikirkan solusinya. Apa sih itu metode Papa Teti? Hal tersebut memotivasi kami untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi ketimpangan bahan pangan yang terjadi dengan teknik pengawetan makanan sederhana menggunakan alat sederhana yang memanfaatkan tekanan atau suhu tinggi. Sehingga teknik ini dapat digunakan di rumah tangga maupun oleh usaha UMKM. Kalau boleh tahu tujuan metode Makanan siap santap kami kemas dalam kemasan khusus Ritor. Kemasan Ritor yang dijual di pasaran ada 3 jenis, yaitu metalik, transmetalik, dan transparan. Kalau boleh tahu tujuan metode Papa Setelah Teti? itu kami lakukan sealing dan proses dalam panci presto. Kalau boleh tahu tujuan metode Papa Teti ini apa? Tujuan dari pengawetan metode Bapak Teti adalah yang pertama, meningkatkan masa simpan. Yang kedua, menjamin keamanan pangan. Yang ketiga, memastikan kualitas dan nutrisi. Yang keempat, menghasilkan produk yang praktis. Yang kelima, mengurangi risiko kerugian. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai tambah produk. Wah, keren ya. Tapi aku masih belum mengerti cara membuatnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut. Kami kelompok Papa Teti ingin memeragakan cara pembuatan makanan dalam metode Papa Teti. Adapun alat atau bahan yang akan kami gunakan yaitu sealer, kemasan Ritor, japitan, makanan matang yang akan diawetkan, dan panci presto. Cara mengawetkannya adalah pertama kali siapkan makanan sesegar mungkin. Kedua, masukkan makanan ke dalam kemasan Ritor.
dan pitikan bagian atas kemasan meter dan lakukan sealing. Dan yang terakhir adalah masukkan makanan ke dalam panci presto dan masak selama 30 menit. Inilah hasil dari pengawetan metode Papa Teti yang sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Bahan ini dapat disimpan di suhu ruangan dalam waktu yang lebih lama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu manfaat metode Papa Teti ini apa? Ada 4 manfaat mengapa metode Papa Teti begitu penting. Yang pertama adalah solusi food waste atau dikenal sebagai limbah makanan. Tidak ada lagi makanan yang terbuang sia-sia. Yang kedua, ketahanan pangan keluarga. Keluarga memiliki stok makanan yang bergizi. Yang ketiga, gizi terjaga. Metode Papa Teti ini menguji nutrisi terjaga optimal. Dan yang terakhir, nilai tambah ekonomi. Makanan yang sudah diawetkan oleh metode Papa Teti ini bisa dijual kembali. Jadi, metode Papa Teti ini adalah plan yang cerdas untuk menambah income keluarga. Wah, keren ya manfaat metode Papa Teti ini. Apakah ada manfaat lain? Selain dikonsumsi sehari-hari, metode Papa Teti adalah solusi distribusi makanan bagi korban bencana. Biasanya saat bencana alam tidak ada listrik kan? Jadi kita dapat mengawetkan makanan tanpa menggunakan listrik ataupun kulkas. Dengan metode Papa Teti, relawan dan pemerintah dapat menyediakan stok makanan cepat saji, mempercepat distribusi, mengurangi risiko makanan basi, serta menjamin ketersediaan makanan pada masa pemulihan bencana alam. Setelah mendengar semua penjelasan tadi, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya. Masih adanya kelaparan di tengah negeri Indonesia yang subur ini harus kita hentikan. Metode Papa Teti memberikan solusi bahwa mengatasi kelaparan bukan hanya soal tentang memberikan makanan, tetapi dengan memberdayakan dan mengatur sumber daya pangan lokal yang ada secara bijak. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan saya dapat menyampaikan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Oke. Pergi ke sawah menanam padi. Cakep. Tanahnya subur, banyak hasilnya. Cakep. Cukup sekian dari kami. Papa Teti, solusi untuk semua. Yeay. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir hari ini, kelompok 12. Masih ada lagi yang mau diberikan? Inilah produk yang silakan. telah kami buat. Silakan dicoba.